Katakan dalam spoiler, seluruh chapter hingga halaman terakhir adalah pembangunan cerita. Dikatakan jika halaman terakhir menggambarkan 3 hal, yaitu yang pertama, pemenggalan kepala shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, oleh Kiyoshiro alias Denjiro. Yang kedua, bentrokan antara sang raja hewan buas Hyakuzu no Kaido dengan kapten tercinta kita Monkey D. Luffy setelah Kozuki Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya memindahkan pulau Onigashima yang melayang di udara. Pertanyaannya, dipindahkan kemana ya Leo? Dan apakah Momonosuke telah berhasil menciptakan awan apinya atau Homorogumo-nya sendiri? Yang ketiga, seluruh warga negeri Wano Kuni, tepatnya di ibu kota bunga, melepaskan semua lampion atau lentera mereka ke langit malam. Yo, bisa yo. Jadi penerang seluruh langit, di mana mereka akan melihat seluruh cahaya lampion berubah menjadi sebuah harapan dalam pertarungan kapten tercinta kita melawan sang tirani negeri Wano Kuni, Hyakuzu no Kaido. Yos. Kemudian informasi lain mengatakan jika Denjiro alias Kiyoshiro ketika memotong atau menebas leher Orochi tidak menggunakan pedang Ame no Habakiri. Sedikit membahas tentang Kurozumi Orochi, mengapa dia masih hidup dari sisi kekuatan buah iblisnya. Ini berdasarkan pendapat mungkin banyak nakama jika Orochi belum mati karena wujud buah iblisnya yang memiliki 8 kepala yang mungkin memiliki 8 nyawa sebagai suatu kelebihannya. Karena harus kita ingat, setiap buah iblis Zoan mitologi selalu melekat suatu kemampuannya yang berkaitan dengan legendanya. Contoh, Marco the Phoenix dengan api abadinya atau api penyembuhannya. Kemudian ada Katarina Devon dengan buah iblis Kyuubi-nya yang mampu menyerupai atau merubah wujudnya menyerupai wujud orang lain. Seperti itu kira-kira Leo. Lalu kembali ke buah iblis Orochi, sesuai nama buah iblisnya, Hebi Nomi, model Yamata no Orochi, buah iblis Zoan mitologi yang memiliki 8 kepala sesuai dengan kemunculan pertama kekuatan buah iblisnya di chapter 932 dengan 8 buah kepala, yang mana nampaknya ada 1 kepala utama yang menjadi pusat kendali kepala-kepala lainnya. Terlihat memiliki janggul rambut dan memakai mahkota, sama seperti perwujudan Orochi dalam wujud manusianya. Kemudian berlanjut, setelah pengkhianatan Kaido, Orochi tewas oleh sebuah tebasan pedang. Dan berdasarkan apa yang kita coba jelaskan sebelumnya, maka nyawa Orochi berkurang 1 dan akhirnya tersisa 7 nyawa lagi. Sehingga tidak heran dia masih bisa muncul kembali di chapter di mana para Akazaya bertemu dengannya. Nah Leo, yang menarik di sini adalah mengenai perubahan atau transformasi Orochi ke wujud Zoan mitologinya. Bukannya bertransformasi dengan 7 kepala, namun Orochi memilih bertransformasi dengan 6 kepala saja untuk berhadapan dengan para Akazaya. Dilihat dari gambar, kesemua kepala dipenggal oleh Kinemon dan kawan-kawan. Maka dengan ini tersisa 1 nyawa atau 1 kepala lagi. Sepertinya Orochi memang sengaja hanya mengeluarkan 6 kepala dan menyimpan 1 kepala untuk berjaga-jaga. Sehingga sampai chapter 1048 kita mengetahui jika Orochi masih hidup meski dirinya terbakar oleh api Kazenbo, sang pelukis sesat. Hingga akhirnya di chapter 1048 dikatakan jika Orochi kembali ditebas atau dipenggal oleh Denjiro. Jika kita coba list dari 8 kepala, 1 kepala dipenggal oleh Kaido, 6 kepala dipenggal oleh Kinemon dan kawan-kawan, dan terakhir 1 kepala dipenggal oleh Denjiro. Sehingga total 8 kepala sudah tertebas atau terpenggal Leo. Pertanyaan selanjutnya, apakah Orochi benar-benar akan mati atau justru masih hidup? Karena jika mengingat informasi tadi, jika Orochi tidak tertebas menggunakan pedang Ame no Habakiri, dan mengingat legenda Jepang, Ame no Habakiri secara harfiah berarti pembunuh ular surga atau Taka Magahara, adalah salah satu Totsuka no Tsurugi yang paling terkenal. Muncul dalam mitologi Jepang sebagai bilah yang digunakan oleh dewa Shinto Susanoo untuk membunuh ular raksasa legendaris Yamata no Orochi. Nah ini, apakah memang pada akhirnya Orochi memang harus dibunuh dengan menggunakan pedang Ame no Habakiri, atau memang sudah berakhir tebasan Denjiro adalah tebasan yang mengakhiri hidup dari shogun terjelek di muka bumi?